Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Indri, ada Amidah dan Yustika. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sasaran dan lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah mempunyai sasaran, yaitu untuk mengembangkan apa yang terdapat pada diri tiap-tiap individu secara optimal agar masing-masing individual dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Sasaran pembinaan siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling meliputi tahap-tahap pengembangan kemampuan-kemampuan, yaitu yang pertama, pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Setiap individu dibekali dengan potensi-potensi tertentu, namun tidak semua individu mampu mengungkapkan potensi yang ada dalam dirinya. Dalam kondisi demikian, individu harus dibantu untuk mengungkapkan potensi-potensi yang dimilikinya. Demikian juga, setiap siswa pasti memiliki masalah, tetapi kompleksitasnya berbeda antara siswa satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, individu tersebut harus dibantu untuk mengenali masalahnya. Selanjutnya, yang mesti diungkap dari individu adalah potensi-potensi diri dan masalah yang dihadapinya. Sedangkan yang diungkap adalah semua siswa yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, pengenalan lingkungan. Individu atau siswa hidup di tengah-tengah lingkungan. Individu tidak hanya dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, melainkan juga dituntut untuk mengenal lingkungannya. Hal ini tidak berarti individu tunduk saja pada lingkungannya, melainkan ia dituntut harus mampu mewujudkan sifat positif terhadap lingkungannya. Adalah pengambilan keputusan. Tahap berikutnya adalah pembinaan kemampuan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang menyangkut diri sendiri seringkali amat berat dilakukan, terlebih apabila terjadi pertentangan antara realitas tentang diri sendiri dan lingkungannya. Disinilah peranan bimbingan dan konseling untuk membantu penampilan secara objektif antara dua unsur, yaitu diri sendiri dan lingkungannya. Yang keempat, pengarahan diri. Kemampuan mengambil keputusan seperti dikemukakan di atas hendaknya diwujudkan dalam bentuk kegiatannya. Sebaik apapun keputusannya, apabila tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata, maka tidak ada manfaatnya. Yang kelima, perwujudan diri atau eksistensi diri. Dalam konteks ini, tujuan pelayanan dan bimbingan konseling adalah membantu individu agar mampu mewujudkan diri secara baik di tengah-tengah lingkungannya. Setiap individu hendaknya mampu mewujudkan diri sendiri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dasar, dan karakteristik kepribadiannya. Oleh karena itu, sasaran utama dari tugas konselor lebih ditekankan pada upaya memberikan motivasi dan meyakinkan kepada anak bimbing bahwa kehidupan masa mendatang sangat memerlukan kemampuan kreativitas yang sebagian besar diperoleh dari hasil proses belajar mengajar mereka. Lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mempunyai ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, dari segi fungsi. Dari segi fungsi dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pemahaman. Bimbingan dan konseling menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh guru sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua, pencegahan, yaitu tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai masalah yang mungkin akan timbul. Yang ketiga, pengentasan, yaitu yang berarti pengobatan. Yang keempat, pemeliharaan dan pengembangan, yaitu terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka pengembangan dirinya secara terarah. Yang kelima, advokasi, yaitu teradvokasinya atau pembelaan terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu dari segi sasaran. Dilihat dari segi sasaran, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri dan lingkungan, serta pengambilan keputusan. Dalam hal tersebut, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, siswa akan mendapat prioritas dalam sasaran bimbingan dan konseling tersebut.
Saya Justika akan menjelaskan yang nomor 3, segi layanan. Yang pertama, pelayanan pengumpulan data tentang murid. 2. Pelayanan pemberian penerangan informasi. 3. Pelayanan penempatan. 4. Pelayanan penyuluhan. 5. Pelayanan penelitian dan penilaian atau evaluasi. Dan yang keenam, pelayanan hubungan masyarakat. Dan yang keempat, segi masalah. Yang pertama, pandangan-pandangan tentang perkembangan karir. 2. Bimbingan akademik. 3. Bimbingan sosial pribadi. Terima kasih.